Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Hari ini hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 bertepatan dengan hari Jumat tanggal 3 bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Kita katakan Jumat karena hitungan Hijriah dimulai dari ba'da maghrib. Ikhwan fillah. Sedangkan Masehi hitungannya dari jam 00.00 Mbak. Maka di Masehi Kamis, di Hijriah Jumat. Di hari ini berarti kita sudah masuk di hari-hari yang istimewa, hari-hari yang terbaik. Maka saya mengingatkan kepada ikhwah semua, terkhusus bagi yang akan melaksanakan ibadah kurban di tanggal 10 nanti, mohon dari sekarang dijaga rambutnya, dijaga kukunya, jangan sampai dipotong Pak, sampai hewan sembelihannya dipotong terlebih dahulu. Saya ulangi, jangan sampai dipotong rambutnya, jangan sampai dipotong kukunya, sampai hewan sembelihannya dipotong terlebih dahulu. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza ahalla hilalu dzilhijjati fala ya'khudanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhiya. Barang siapa, kata Nabi, yang sudah punya niat untuk berkurban lalu masuk ke 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka hendaklah dia tidak menyentuh rambutnya, juga tidak menyentuh kukunya sampai hewan kurbannya disembelih. Walaupun larangan ini bukan larangan yang bersifat haram dan tidak ada kafarah ketika orang mengerjakannya, cuma tetap untuk kesempurnaan ibadah kita, para ulama menekankan kita untuk melakukan sunnah ini, Pak. Tidak motong kuku ataupun tidak motong rambut sampai nanti selesai hewan kurbannya disembelih. Apakah berlaku untuk semua keluarganya? Jawabannya tidak, hanya berlaku untuk yang atas nama berkurban saja, ikhwan fillah. Jadi kalau dalam satu keluarga menyembelih seekor kambing atas nama sang suami, maka cukup suaminya saja, istrinya tetap boleh motong rambut, boleh motong kuku, begitu pula anak-anaknya. Walaupun ketika kurban itu diterima oleh Allah, maka semuanya akan kebagian pahala kurban suami. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di hari ini ikhwan fillah rahimakumullah, atau di malam ini, kita akan sejenak menghentikan kajian tentang Shahihul Qasas An-Nabawi. Kita akan berpindah sejenak
berbicara, berdiskusi terkait masalah kurban, Pak. Terkait masalah udhiyah. Sebagai bekal kita mudah-mudahan untuk ibadah kurban nanti kelak di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Walaupun ana yakin ihwanfillahikumullah, kajian tentang materi ini sering dibahas, sering diungkap, sering dikaji, minimal setahun sekali lah. Tapi nggak ada salahnya kalau kita ulang kembali, Pak. Karena banyak juga dalam Al-Quran satu ayat atau perintah dalam satu ayat, Pak, diulang di beberapa tempat, menunjukkan tentang pentingnya memurojaah suatu ilmu, ikhwan fillah. Kan kita kadang punya sok iya gitu nya. Bosan gitu ngebahas eta lagi gitu. Padahal dalam Islam itu juga harus dilakukan, ikhwan fillah. Tidak cukup sekali. Karena ada kalanya kita lupa, ada kalanya kita bukan lupa, Pak, tidak paham, atau ada kalanya paham, tidak lupa tapi tidak mengerjakannya. Karena egonya atau karena yang lainnya. Nah, dengan diingatkan mudah-mudahan jadi pendorong untuk mengamalkan hal tersebut yang diulang-ulang. Ikhwan fillah rahimakumullah. Baik, kita akan membahas berkenaan dengan masalah fikih kurban, atau lebih tepatnya fikih udhiyah, bukan kurban, Pak. Karena kurban itu merupakan sebuah istilah, ya, sebuah perbuatan, apapun bentuk perbuatannya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada kalimat kisah tentang dua anak Nabi Adam. Allah mengatakan idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ingatlah ketika dua anak Adam melakukan kurban, lalu Allah terima dari salah satunya dan tidak terima dari yang lainnya. Dan kita sama-sama tahu ternyata kurban keduanya berbeda, Pak. Riwayat mengatakan yang satu dengan hewan ternak, yang satu dengan hasil bumi, tapi dua-duanya disebut dengan ibadah kurban, ikhwan fillah. Nah, yang kita bahas bukan kurban, melainkan bagian dari ibadah kurban, yaitu udhiyah atau idhiyah atau dohiyah, atau dalam bahasa lain adhahun. Jadi ada 4 istilah untuk ibadah ini. Bisa udhiyah dengan didhammah hamzahnya, atau idhiyah dikasrah hamzahnya, atau dibuang hamzahnya, di fathah dhammahnya jadi dhahiyatun, atau bisa juga dengan adhahun. Menurut salah satu kitab dibahas bahwasanya perbuatan yang dilakukan dengan menyembelih seekor kambing di tanggal 10 bisa dengan 4 kalimat, bisa udhiyah, bisa idhiyah, bisa dhahiyah, bisa adhahun. Kan ada kalanya ikhwan fillah dalam bahasa Arab itu beda harokat, beda arti, Pak. Kayak semacam contoh wudu'un atau al-wudu'u, wawunya di dhammah, artinya perbuatan yang mesti dilakukan sebelum sholat, dari kumur-kumur sampai kemudian cuci kaki, Pak. Tapi kalau al-wadu'u, wawunya di fathah, Pak, bukan di dhammah seperti al-wudu, artinya adalah air yang digunakan untuk berwudu. Air yang digunakan untuk berwudu itu al-wudu namanya. Beda harokat, beda arti. Tapi untuk ini udhiyah, idhiyah, dhahiyah sama adhahun itu satu istilah yang 4 kata yang digunakan untuk satu kegiatan, yaitu menyembelih hewan tertentu, Pak, di waktu tertentu dengan syarat dan ketentuan yang juga telah ditentukan. Menyembelih hewan tertentu di waktu tertentu dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Perbuatan udhiyah ini ikhwan fillah merupakan sebuah perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis dikabarkan terkait hal itu. Ayat yang menunjukkan tentang perbuatan ini adalah sesuatu yang diperintahkan ada di Quran surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak, sangat banyak. Fasholli, maka salatlah, li rabbika, karena Allah, wanhar, dan melakukanlah nahar.
dan lakukanlah nahar. Di antara para ulama ada yang memberikan penafsiran nahar itu adalah berkurban. Kenapa saya katakan sebagian ulama? Karena ada sebagian lain mengartikan bukan berkurban, melainkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Itu juga disebut dengan nahar. Tetapi sebagian mengatakan berkurban. Kemudian berikutnya dalil berkenaan dengan praktek Nabi adalah ada salah seorang sahabat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan dhaha an-nabiyyu bi kabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma bi yadihi wa sama wa qabbara wa wada'a rijlahu ala sifahiha. Kata Anas bin Malik, Rasul pernah berkurban dengan 2 ekor kambing. Berkurban dengan 2 ekor kambing, yang 2 ekor kambing ini karakternya amlahaini. Dua-duanya amlah. Amlah itu adalah warna bulunya, warna putih di bulunya lebih mendominasi dibandingkan warna hitamnya, Pak. Warna putih di bulunya lebih mendominasi dibandingkan warna hitamnya. Sebagian mengatakan warnanya putih semua. Intinya adalah minimalnya putihnya lebih banyak dibandingkan hitamnya gitulah. Kemudian aqranain, dan keduanya punya tanduk yang gagah yang bagus. Berikutnya kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua hewan tersebut dengan tangannya, Pak. Dengan tangannya, dan ketika menyembelih beliau letakkan kaki beliau di leher hewan yang tengah disembelih. Ini praktek Nabi, Pak. Beliau mengorbankan 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Malah dalam hadis yang lain Nabi pernah mengorbankan 100 ekor unta, Pak. 67 ekornya disembelih oleh tangannya sendiri. Sisanya minta Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan. Jadi Rasul pernah berkurban dengan kambing, pernah berkurban dengan unta, malah Rasul juga pernah berkurban dengan sapi, Pak. Pernah berkurban dengan sapi. Dalam sebuah riwayat seorang sahabat pernah mengabarkan ketika kami tengah berada di Mina, lalu seseorang datang kepada kami membawa daging. Lalu ditanya, daging apa itu? Dikatakan kepada kami, ini adalah daging kurbannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya. Beliau menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya. Jadi Nabi pernah berkurban dengan kambing, pernah berkurban dengan unta, juga pernah berkurban dengan sapi, Pak. Jadi bisa boleh-boleh Pak, kali-kali kita berkurban tahun ini dengan kambing, itu Pak, tahun depan dengan sapi, dan tahun depannya lagi dengan unta. Memang unta ada? Unta ada, Pak. Di Indonesia ada yang jual harganya di atas 200 juta untuk 1 ekor. Kan di kita suka ada ya menyediakan kambing kurban, menyediakan sapi kurban. Nah, ini ada menyediakan unta kurban. Kirim dari Timur Tengah, harganya di atas 200 sampai 250 juta. Barangkali mau nyoba gitu, Pak. Bagaimana perasaannya, bagaimana kemudian dagingnya dan lain sebagainya. Kalau ada rezeki lakukanlah. Ini dalil tentang disyariatkannya kurban. Berikutnya kemudian, apakah ada dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ibadah udhiyah? Maka jawabannya saya kutip perkataan dalam sebuah kitab Imam Ibnul Arabi dalam kitab Aridatul Ahwazi. Beliau mengatakan laisa fi fadlil udhiyati hadithun sahihun. Saya tidak menemukan, kata beliau, satu hadis pun yang benar-benar sahih berbicara tentang keutamaan ibadah kurban. Kata beliau, Pak, saya tidak menemukan satu pun hadis yang sahih yang berbicara tentang keutamaan ibadah kurban. Beliau mengatakan memang betul banyak manusia menyebarkan hadis tentang ibadah kurban. Setidaknya ada 6 hadis, tapi setelah diteliti, kata beliau, semuanya memiliki kecacatan pada rawinya. Hadis yang pertama, kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha,
ma amila ibnu adama yauman nahri amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Sesungguhnya kata Nabi, tidak ada amalan yang akan paling Allah cintai di hari 10 bulan Dzulhijjah melainkan menyembelih seekor hewan ternak. Hewan ternak ini kata Nabi kelak pada hari kiamat akan datang kembali lengkap dengan bulunya, dengan kukunya, dengan kulitnya, dengan tanduknya. Tapi kata beliau, Pak, dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Abu Sa'id Asy-Syami. Abu Sa'id Asy-Syami wa huwa matruk. Dan dia seorang rawi yang ditinggalkan perkataannya. Ini hadis pertama, dhaif ternyata, Pak. Ada hadis yang kedua dikatakan bahwasanya dalam sebuah riwayat inna al-adhahi sunnatu abikum. Kata Nabi, sesungguhnya berkurban ini, udhiyah ini adalah sunnahnya bapak kalian Ibrahim. Sunnahnya bapak kalian Ibrahim. Kemudian qalu, sahabat bertanya, fama lana fiha ya Rasulullah. Terus Rasul, kalau kami mengerjakan perbuatan itu kami dapat apa? Lalu Nabi mengatakan, bikulli sya'ratin hasanatun. Setiap satu rambut pada hewan yang disembelih akan jadi satu kebaikan buat kalian. Seorang sahabat nyeletuk mengatakan, Rasul, kalau bulunya bagaimana? Kan rambut dengan bulu beda, Pak. Kalau rambut sedikit, bulu mah banyak. Kalau bulu bagaimana? Nabi mengatakan, bulu pun demikian. Setiap satu bulunya akan mendatangkan satu kebaikan. Makanya ada kadang sebagian orang kalau mau nyari hewan kurban nyari yang gomplok, Pak, yang bulunya banyak gitu, karena menganggap hadis ini diantaranya. Namun kata Ibnu Arabi rahimahullah, beliau mengatakan wa fil isnadi Abu Dawud al-A'ma Nafi bin al-Harith wa huwa matruk. Namun lagi-lagi di sanadnya ada seorang sosok yang bernama Nafi' bin Al-Haris dan beliau seorang yang matruk, ditinggalkan perkataannya, yang menyebabkan hadis tersebut menjadi dhaif. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga juga pernah ada riwayat mengatakan bahwasanya Fatimah radhiyallahu taala anhu dikabarkan pernah berniat untuk melaksanakan ibadah kurban. Lalu Nabi memanggil beliau sambil mengatakan, Fatimah, bangun sini. Apa? Kata Nabi, kamu kan mau nyembelih, ayo saksikan olehmu hewan kamu ketika disembelih. Saksikan. Lalu nanti ketika disaksikan, pas disembelih ucapkan olehmu satu doa, ucapkan satu kalimat, di antaranya adalah kalimatnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah semenjak tetesan pertama dari darah yang keluar dari hewan yang disembelih, maka semenjak saat itu pula dosa-dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebagian kalau kita menyebutnya reels di medsos, Pak, ada seorang ustaz memberikan sebuah penjelasan, ketika Anda mengirimkan kurban Anda ke daerah luar, tanya ke panitianya mau jam berapa hewan disembelih. Nanti ketika bertepatan dengan disembelihnya hewan, Anda menghadap kiblat lalu berdoalah sambil mengangkat dua tangan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi lagi-lagi, Pak, kata para ulama, hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Wa fi isnadihi Amr bin Khalid al-Wasiti wa huwa matruk. Ada seorang rawi di dalam sanadnya yang bernama Amr bin Khalid al-Wasiti dan beliau seorang yang juga ditinggalkan perkataannya. Jadi kalau kita beramal dengan hadis ini karena menganggap ini adalah permintaan Rasul, perkataan Rasul, perintah Rasul, maka kita bisa dianggap berbohong atas nama Rasul, Pak. Karena tadi ada rawi yang cacat. Ini hadis ketiga nih, hadis berikutnya yang keempat, ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma anfaqtul waraqa fi syai'in ahabbu ila Allah min nahri yanharu yaumi id. Tidak ada infak yang paling Allah cintai yang dilaksanakan di hari Dzulhijjah tanggal 10 maksudnya, kecuali menyembelih seekor hewan ternak atau kecuali berinfak dengan berkurban gitu Pak. Tapi kata para ulama, ini pun sama, dalam sanadnya ada Ibrahim bin Yazid al-Khawzi, dan beliau pun seorang yang matruk, orang yang perkataannya ditinggalkan. Ada juga hadis yang berikutnya Pak, yang menyebutkan bahwasanya man dhaha thayyibatan biha nafsahu muhtasiban li idhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang melaksanakan kurban dengan penuh kelapangan dada dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kurbannya akan jadi penghalang bagi dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Jadi penghalang. Artinya tidak mungkin masuk neraka, Pak. Tapi lagi-lagi kata para ulama, wa fi isnadihi, di dalam sanadnya Pak, ada seorang tokoh namanya Sulaiman bin Amru atau Abu Dawud An-Nakhai, wa huwa kadzdzab, dan dia sosok yang pendusta, tukang bohong Pak. Maka dhaif juga kata beliau. Malah ada riwayat yang paling terkenal Pak di kalangan banyak manusia yang menyebutkan Rasul bersabda, istafrihu dhahayakum fa innaha matayakum 'alas sirat. Istafrihu dhahayakum fa innaha matayakum 'alas sirat. Kata Nabi, cari hewan kurban yang gagah, yang gede, karena dia nanti akan jadi tunggangan kalian di atas sirat. Pernah dengar di sini ya? Insya Allah sama-sama hafal mungkin. Cari yang gede karena dia akan ditunggangi oleh kalian kelak di sirat Pak, yang akan menyeberangkan kita dari ujung neraka ke ujung berikutnya Pak. Tapi lagi-lagi kata para ulama, dikatakan bahwasanya di dalam sanadnya Pak, di dalam sanadnya ada sosok Pak, ada sosok yang didhaifkan. Siapa sosoknya? Disebutkan dalam riwayat ini, di antaranya sosoknya adalah Yahya bin Ubaidillah bin Mauhub. Sehingga disimpulkan dari kata beliau, tidak ada satupun hadis yang betul-betul sahih Pak, betul-betul sahih tentang keutamaan ibadah kurban. Namun walaupun demikian, sepakat para ulama, tidak adanya hadis sahih tentang hal tersebut tidak membuat ibadah ini menjadi tidak punya kemuliaan. Enggak. Kenapa begitu? Pertama tadi ada perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipraktekkan oleh Nabi langsung, Pak. Artinya minimalnya ini merupakan bentuk ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa jadi perbuatan yang akan menyempurnakan ketundukan kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah. Kan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makin sempurna ibadah seorang hamba, makin sempurna juga tugas yang dia kerjakan. Saya begitu Pak. Dan ibadah adalah setiap hal yang diperintahkan atau disyariatkan, baik melalui langsung firman Allah dalam Al-Quran, ataupun lisan Nabi, ataupun praktek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama, keutamaannya dia adalah ibadah. Yang kedua, dia merupakan sunnah Rasul. Artinya ketika kita melakukannya, kita tengah melakukan, membuktikan cinta kita akan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pernah menyampaikan, kata para ulama, bukti terbaik cinta seorang hamba kepada Nabi-Nya adalah mengikuti setiap gerakan yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sedang membuktikan itu Pak, dengan berkurban. Walaupun mungkin kita katakan kurban kita masih sangat jauh dengan kurbannya Rasul. Rasul dengan 2 kambing, Pak. Kita jarang dengan 2 kambing. Rasul pernah dengan sapi, apalagi kita gitu. Rasul pernah tadi kita sampaikan dengan 100 ekor unta,
dengan 100 ekor unta. Jadi ini kemuliaannya. Dia merupakan sebuah bentuk ibadah, dan ketika mengerjakannya menunjukkan ketundukan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah saya melihat, Pak, disinilah indahnya berkurban, Pak. Kita betul-betul dituntut mengerjakan sesuatu yang tidak diiringi apa-apa, secara apa ya, yang bisa menarik kita untuk melakukannya gitu, Pak. Kan kalau tahajud, kadang-kadang Pak, di tahajud itu ada waktu sepertiga malam yang setiap doa dikabulkan, dan saya butuh itu. Ada keinginan di sana, Pak. Kenapa Anda bersedekah? Karena setiap sedekah itu kata Allah diganti sampai 700 kali lipat. Ada keinginan hawa nafsu di sana. Nah ini mah enggak, Pak. Jadi betul-betul seorang hamba dituntut, diminta berani enggak mengorbankan apa yang Anda cintai dari harta Anda. Karena manusia itu makin kaya makin pelit, Pak. Betul. Manusia makin kaya makin pelit. Apa buktinya? Secara umum, Pak, seorang manusia kalau punya duit 10.000, lalu ada orang datang minta bantuan, dia berani ngasih 5.000 dari uang 10.000-nya. Betul nggak, Pak? Sekarang kalau uangnya bertambah jadi 200 juta, berani nggak ngasih setengahnya 200 juta? Mikir 3 kali, malah mikir 1.000 kali. Jadi 5 miliar berani nggak ngasih? Padahal 5 miliar kita nggak menggunakannya. Ini bank, disimpan di rumah. Punya 5 miliar, datang orang minta bantuan, 2 juta lah minta. Jangan 2,5 miliar kita kasih, 2 juta aja kita mikir 2 kali. Kayak ini siapa orang tiba-tiba datang minta, kan begitu, Pak. Nah maka dituntut dalam hal ini hukumullah. Dituntut imam hukumullah untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian muncul pertanyaan, tapi kan ada satu hadis yang lain yang pernah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Pernah dengar Pak ada begitu? Barang siapa yang punya kelapangan rizki namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Pernah dengar? Sebagian para ulama memang ia menghasankan hadis tersebut, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi sebagian para ulama yang lain mendhaifkan, Pak, melemahkan hadis tersebut. Karena ini hadis pertama bertentangan dengan perilaku para sahabat. Kan hadisnya ancaman, Pak, yang punya kelebihan harta kemudian nggak berkurban jangan mendekati tempat sholat. Seolah nggak dianggap umat sama Nabi, Pak. Seolah-olah begitu. Ini kan ancaman besar, Pak. Kalau memang demikian adanya, kok kenapa malah ada riwayat mengatakan Abu Bakar dengan Umar pernah tidak berkurban, padahal keduanya ada dalam kelapangan. Sedangkan Abu Bakar orang yang paling bertakwa, Umar orang yang paling bertakwa. Di riwayat dikatakan keduanya meninggalkan berkurban karena khawatir, takut orang-orang menganggap kurban itu sebuah kewajiban gitu, Pak. Makanya dalam riwayat yang lain, Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, Pak, pernah mengungkapkan satu pernyataan, Pak, yang cukup yang cukup bahasanya ya. Gini bahasanya, Pak, kata Bilal bin Rabah mengatakan, aku, kata beliau, mengambil sejumlah uang di hari raya Idul Adha yang senilai dengan hewan kurban, lalu aku berikan kepada orang miskin yang sangat membutuhkan, lebih aku sukai daripada berkurban, kata Bilal bin Rabah. Dalam riwayat yang lain, pernyataan Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya pernah, kata beliau, meninggalkan ibadah kurban padahal aku punya kelapangan. Kenapa? Makhafatan an yaro jirani annahu hatmun alayya. Karena aku takut dilihat oleh tetanggaku kalau itu hukumnya wajib atasku. Makanya para ulama menyimpulkan hukum kurban
insya Allah yang tepat adalah bukan wajib bagi yang mampu, melainkan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, Pak. Terutama ketika kondisi ekonomi betul-betul lagi terpuruk, Pak, makin ditekankan untuk membahagiakan, menolong sesama ikhwan fillah. Saya ulangi, Pak, pernyataan para sahabat yang tadi kita sampaikan bukan untuk membuat kita meninggalkan berkurban, bukan, tapi untuk memberikan sebuah penegasan kalau dia bukan wajib hukumnya. Tolong dipahami ya. Karena kita sama kadang, Pak, kadang gitu, Pak, enggak berkurban itu bukan alasannya karena sunnah, tapi lebih karena takut uang kita berkurang gitu, Pak. Makanya tadi kita sampaikan pernyataan Bilal, saya mengeluarkan uang dengan nilai yang sama dengan kurban diberikan kepada fakir miskin lebih aku sukai dibandingkan berkurban. Katanya begitu, Pak. Coba sekarang berani nggak gitu, Pak? Anda nggak berkurban tapi ambil uang 2 juta Anda cari orang miskin berikan semuanya, pasti ngepel, Pak. Apalagi kalau belum terbiasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Malah ada pernyataan yang lain ikhwan fillah rahimakumullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikabarkan dari oleh Imam Al-Baihaqi, beliau menyebutkan kana idza hadara al-adha a'ta maulan lahu dirhamaini. Pernah Ibnu Abbas ketika datang hari raya Idul Adha dipanggil budaknya, dipanggil pembantunya, Pak, lalu ngasih 2 dirham. 2 dirham satu harga ekor kambing, Pak. Apa kata beliau? Ishtar bihima lahman. Tolong belikan dengan 2 dirham ini daging. Beli daging nih. Wa akhbirin nas annahu adha Ibnu Abbas. Lalu bagikan oleh kamu daging tersebut dan kasih tahu ke orang-orang ini adalah hewan kurbannya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, beliau enggak, Pak, tapi ganti dengan yang sama gitu, Pak. Nah, kalau kita kadang kan nggak berani, Pak. Karena kita kadang punya perasaan pengen ngambil bagian dari hal yang ada pada hewan itu. Malah kadang suka wanti-wanti sama panitia kadeknya, tanah atau dibikin ke batur. Karena merasa itu milik saya gitu. Bukan tidak boleh, silakan saja. Cuman akan rugi ketika yang terbaik pada hewan tersebut Anda ambil. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang maksimal sampai kalian berani menginfakkan apa yang paling kalian cintai, Pak. Nah, ketika ada ngambil bagian tertentu karena suka dengan itunya, dengan segala apa gitu istilahnya, khawatir diternodai hal ini. Tetap ada nilai, tapi jadi tidak maksimal. Nabi berkurban 100 ekor unta. Kira-kira, Pak, Nabi makan berapa bagian? Kan nggak mungkin banyak, Pak. Pasti kebanyakan ini disedekahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. 100 ekor unta, coba bayangkan, Alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnahnya adalah hukumnya untuk kurban ini insyaallah adalah sunnah muakkadah. Tapi walaupun sunnah sangat dianjurkan, sangat ditekankan, sangat dituntut, baik bagi yang mampu ataupun yang kurang mampu. Saya mengatakan begitu, Pak. Kenapa kurang mampu? Karena kata para ulama, berhutang untuk hal ini diperbolehkan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang hukum akikah. Bolehkah akikah dengan berhutang? Beliau mengatakan, saya menemukan sebuah hadis yang sangat keras tentang akikah. Kata beliau, Rasul bersabda, sesungguhnya anak itu ketika lahir tergadaikan sampai dia diakikahi. Maka saya melihat berhutang untuk akikah hal yang boleh dan dianjurkan. Karena dengan itu dia tengah menghidupkan sunnah. Dia tengah menghidupkan sunnah dan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akikah, kata para ulama, punya banyak kesamaan dengan udhiyah. Maka apa yang boleh pada akikah boleh juga berlaku pada udhiyah. Maka berhutang boleh, termasuk arisan kurban, Pak, boleh. Cuman hati-hati, nanti dalam prakteknya. Di kampung saya ada satu desa, Pak, itu arisan kurban, hampir 100 orang semua kurban.
Tiap tahun kurban 10 gitulah. Udah bagus di praktik ini, cuman pas pembagiannya, naudzubillah. Kenapa naudzubillah? Saya dapat kabar ketika pembagiannya ternyata orang yang ikut patungan kurban, walaupun bukan bagian berkurban pada tahun itu, akan dapat bagian yang lebih dibandingkan orang yang tidak ikut patungan kurban, Pak. Saya pahami? Orang yang ikut arisan kurban dapat bagian berlipat-lipat dari hewan kurban walaupun bukan atas nama dia, dibandingkan orang yang tidak ikut arisan kurban. Ini mah bisa masuk kategori riba justru malah, Pak. Karena memberikan faidah kepada orang yang menghutangi. Saya pahami enggak, Pak? Kan 100 orang nih patungan, ya arisan bisa hari 2.000, 3.000 terus begitu, Pak. Nanti dikocolok keluar tuh 10 orang atas nama mereka tuh kurban kemudian. Nah yang 90-nya itu dapat daging bagiannya double, Pak. Kenapa? Seolah-olah karena nggak bantuan gitu. Ini kan nggak boleh, ikhwanullah. Kurang tepat, kurang bijaksana, ikhwanullah. Ikhwanullah rahimakumullah. Boleh arisan kurban, ikhwanullah rahimakumullah. Ada? Oh, maka silakan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tadi kita sampaikan di awal pengertian tentang udhiyah, di antaranya adalah menyembelih hewan tertentu di waktu tertentu dengan syarat dan ketentuan yang sudah juga ditentukan. Apa hewan tertentu yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Hanya 3 jenis saja, Pak. Kambing, sapi, dan unta. Kambing, sapi, dan unta. Kambing dengan hewan yang sejenisnya, sapi dengan hewan yang sejenisnya ataupun unta. Di luar hewan-hewan ini maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Bagaimana dengan kerbau? Apakah boleh berkurban dengan kerbau? Mengutip perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan kerbau itu merupakan satu hewan yang tidak dikenal di bangsa Arab. Namun sekiranya kerbau ini punya banyak kesamaan dengan sapi, maka dia menjadi boleh untuk dikurbankan. Syekh Shalih Al-Fauzan pun ditanya terkait masalah kerbau, beliau mengatakan boleh. Maka singkatnya boleh, cuma kalau ada sapi lebih baik sapi aja, Pak. Alhamdulillah. Berikutnya boleh juga dengan domba, Pak. Boleh juga dengan domba. Berikutnya kemudian usianya, Pak. Domba minimal 6 bulan. Kambing minimal 1 tahun. Sapi minimal 2 tahun dan unta minimal 5 tahun. Di bawah itu tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban. Domba 6 bulan, kemudian kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Adanya pilihan seperti ini alhamdulillah memudahkan, Pak, bagi siapapun untuk berkurban. Jadi tidak perlu yang 3 juta gitu, Pak. Kalau mau syarat walaupun 2 juta, 1 juta, ya udah beli aja, berkurban aja gitu. Karena kita seolah-olah 3 juta mah mampu gitu, yang 1 juta atau gitu. Walaupun mungkin ukurannya kecil, tetapi minimal yang penting tadi, Pak, usianya masuk. Apakah betina atau jantan? Dua-duanya boleh. Nabi mengatakan berkenaan dengan akikah, kata Nabi SAW, bagi 1 anak laki-laki 2 ekor kambing, bagi 1 anak perempuan 1 ekor kambing. Dan tidak masalah, kata Nabi, mau jenis kelamin betina ataupun jantan. Dan lagi-lagi saya sampaikan perkataan para ulama, apa yang boleh pada akikah menjadi boleh juga pada udhiyah. Maka boleh berkurban dengan yang betina, Pak. Berarti akan lebih murah tuh biayanya. Akan lebih murah, Pak. Karena betina yang saya tahu harganya lebih murah dibandingkan kambing yang jantan. Hanya saja mungkin keutamaan akan berbeda. Tapi kalau memang dia mampunya begitu, saya yakin bisa mengalahkan yang lebih dari seekor sapi, Pak. Karena keikhlasan mungkin nanti hubungannya. Alhamdulillah. Masih ingat ada hadis mengatakan ada orang masuk gara-gara seekor lalat dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ini lalat, Pak, ini korban kan. Kalau niatnya bukan karena Allah, neraka ujungnya, Pak.
apalagi sapi, apalagi kambing, apalagi unta. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian pastikan hewan-hewan yang akan dikurbankan nanti tidak memiliki cacat. Baik cacat yang membatalkan ataupun cacat yang makruh ataupun cacat yang boleh tapi sebaiknya tidak ada. Yang membatalkan ada 4. 1, buta kelihatan butanya. 2, pincang kelihatan pincangnya. 3, sakit kelihatan sakitnya. Dan 4, kurus kelihatan kurusnya. 4, buta kelihatan butanya, pincang kelihatan pincangnya, sakit kelihatan sakitnya, dan kurus kelihatan kurusnya. Kalau ada pada hewan yang akan kita kurbankan, maka tidak boleh dikurbankan, Pak. Ganti dengan yang lain. Kecuali kalau kejadian ini berlaku setelah kita membelinya dan di luar kemampuan kita, Pak. Contoh, udah beli, pas dikirim ke lokasi jatuh, patah kakinya, itu masih boleh untuk dikurbankan. Tidak perlu minta tukang sapi untuk ganti, Pak. Jangan bikin tukang sapi rugi 2 kali. Mending kalau ketika dipindahkan dia masih hidup, kalau pas dipindahkan mati gara-gara kesakitan, nggak sempat disembelih, wah lumayan tuh, Pak. Ibnu Zubair pernah ditanya tentang bagaimana hukum cacat pada hewan. Beliau mengatakan kalau kejadiannya setelah engkau membelinya dan itu tidak sepengetahuan dirimu, maka silakan lanjutkan penyembelihannya. Tapi kalau itu ada setelah ketika engkau membelinya, maka kau ganti dengan hewan yang lain. Ini cacat yang tidak boleh. Ada cacat yang hukumnya makruh, Pak. Boleh tapi makruh, mengurangi keutamaannya. Apa? Potong tanduk atau putus telinga. Potong tanduk atau putus telinga, itu cacat yang makruh. Ada cacat yang boleh namun sebaiknya tidak ada. Seperti contohnya adalah hidungnya pesek, Pak, atau nggak ada hidungnya ke bawah gitu, atau nggak ada ekornya, atau ompong giginya. Ompong tuh hilang, nggak ada giginya sama sekali, ikhwanillah. Ini kata para ulama sebaiknya dihindari walaupun masih boleh. Seandainya tidak ada yang lain. Ini yang berkaitan dengan hewannya, ikhwanillah. Kemudian waktunya kapan? Waktu yang terbaik menyembelih hewan kurban adalah setelah pelaksanaan sholat Id. Oh iya, maaf. Kalau muncul pertanyaan mana yang terbaik antara berkurban dengan seekor unta, seekor sapi, seekor kambing, maka jawabannya adalah unta yang terbaik, kemudian sapi, kemudian kambing. Tapi dengan catatan dari 1 orang, Mbak. Kurban 1 ekor unta lebih baik daripada kurban 1 ekor kambing dari 1 orang. Begitu pula kurban seekor sapi dari 1 orang lebih baik dari kurban seekor kambing dari 1 orang. Bisa dipahami ya? Jadi jangan ada anggapan sapi harus sama 7 orang, enggak harus. Unta masih sama 10 orang, tidak harus itu. Batasan maksimal, ikhwanillah. Batasan maksimal. Bapak mampu beli sapi 2 ekor dengan uang Bapak sendiri, kurban atas nama Bapak sendiri, itu pun aman, enggak ada masalah. Malah itu lebih baik insyaallah. Itu akan lebih baik. Tadi kita sampaikan Nabi dengan 100 ekor unta, Pak. 100 ekor unta, ikhwanillah. Rahimakumullah. Tetapi kalau kemudian pertanyaannya adalah mana yang lebih baik antara kambing dengan patungan sapi? Seekor kambing kah ataukah patungan sapi? Nah, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Sebagian mengatakan seandainya yang dicari adalah sunnahnya, maka kambing lebih utama. Yang dicari sunnahnya. Kenapa? Karena ketika antum berkurban dengan kambing, akan banyak sunnah yang bisa antum lakukan di kambing itu, Pak. Contoh begini, sunnah ketika berkurban adalah menyembelih dengan tangan kita sendiri, Pak, tidak mewakilkan sama orang lain. Ketika seekor kambing, maka masing-masing akan menyembelih dengan tangannya. Tapi kalau seekor sapi, nggak mungkin kan? Pisau satu dipegang sama 7 orang, ayo, repot nanti, Pak. Ada sunnah yang terjadi di sini atau yang terwujud di sini. Karena ya itu intinya. Kalau yang dicari sunnahnya maka kambing yang lebih utama. Tapi kalau kemudian yang dicari adalah bobot besarnya akan lebih kemanfaatan yang banyak dirasakan oleh masyarakat, maka sebagian mengatakan sapi bisa lebih utama.
Karena bobot sapi bisa melebihi 7 bobot kambing. Betul Pak? Katanya sih begitu Pak. Tapi ada kalanya mungkin Pak kita gabungkan dua-duanya. Maksudnya begini, tahun ini kita coba kambing semua, seru kayak Pak. Atau tahun depan nanti tahun ini kita sapi semua, tahun depannya kita kambing semua. Kayaknya harus coba gitu lah intinya gitu Pak. Biar dapat dua-duanya. Syukur-syukur bisa patungan unta Pak. Kebayangnya 250 juta bagi 10 tuh 25 juta per orang. Insya Allah. Ini ketika kita kembali ke waktunya adalah setelah pelaksanaan sholat Id. Dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat setelah selesai sholat beliau langsung datang ke Nabi mengatakan, Rasul, saya nih, kenapa saya adalah orang yang paling pertama menyembelih hewan kurbannya. Dia merasa bangga. Nabi mengatakan, kapan kamu menyembelihnya? Sebelum sholat, kata dia. Apa kata Nabi? Ganti, kata Nabi. Karena daging hewan kurbanmu bukan jadi daging hewan kurban, hanya daging sembelihan biasa, kata Nabi. Hanya jadi daging sembelihan biasa. Nah, di hadis ini juga kata para ulama ada keterangan tentang memang dianjurkan itu yang menyembelih ada yang berkurban, Pak. Sahabat gak datang ke Nabi minta, Rasul tolong sembelihin enggak, tapi dia yang nyembelih di tempat itu atau di rumahnya. Karena pada hakikatnya memang ibadah kurban ini ibadah individual, Pak. Tidak perlu panitia di rumah masing-masing saja. Cuman karena kita mungkin ingin lebih hidup syiarnya, ya jadi akhirnya bikin panitia. Cuma jadi muncul banyak masalah, Pak. Muncul banyak masalah. Dan ini harus mulai dipikirkan masalahnya. Seperti kadang panitia dapat jatah khusus, harus direnungkan apakah ini bagian dari upah atau bukan. Kalau bagian dari upah, maka hukumnya haram. Tidak boleh. Karena Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, aku diperintahkan oleh Nabi untuk mengurus hewan kurban beliau. Beliau meminta aku untuk membagikannya, kulitnya, tulangnya, dagingnya, dan aku tidak diperkenankan memberi kepada tukang jagal sebagai upah dari hewan tersebut. Akhirnya kata Ali, aku keluarkan dompet, aku keluarkan duit dari sakuku untuk bayar tukang jagal. Dan jagal itu pengertiannya adalah dari mulai proses penyembelihan sampai pencacahan. Berarti panitia di sini. Makanya di sebagian ulama mengatakan kalau mau juga dapat bagian atau dikasih, tolong bukan akannya sebagai upah tapi hadiah. Dan panitia mesti minta izin sama muqarri. Apakah boleh panitia diberikan hadiah dari bagian hewan kurban? Kalau judulnya upah, ini terkesan kayak dijual, Pak. Jadi barang barteran jasa dengan daging, Pak. Itu nggak boleh. Dan banyak hal yang lain yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan kalau Allah memanjangkan usia kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.